Ya. Nah, di mana program ini adalah mendapatkan 3 keuntungan sekaligus, 3 manfaat. Pertama ada proteksi terhadap jiwa kita. Yang kedua, melindungi nilai uang. Yang ketiga, meningkatkan penghasilan. Nah, di bisnis ini Bapak Ibu, jika menjalankan ini dapat mendapatkan 3 keuntungan sekaligus, ya. Nah, mungkin bertanya, perusahaan mana sih yang bisa menjalankan seperti itu? Ya, kita bisa menabung tapi dapat proteksi. Ya. Nah, ini perusahaan yang disebut dengan PT AJ Sentral Asia Raya. Perusahaan asuransi jiwa Sentral Asia Raya. Pasti mungkin yang pertama kali hadir. Wah, saya diajak kemarin untuk berasuransi. Ya, Bapak Ibu, nggak usah dulu seujon ya. Tapi perlu saya jelasin bahwa perusahaan ini memang berbadan hukum asuransi. Yes. Ya. Badan hukumnya asuransi, ya. Badan hukumnya ya. Bahwa perlu kita jelasin bahwa ini harus kita tahu. Kita menjalankan bisnis ini, bisnisnya badan hukumnya apa? Sama dengan seperti kita anak-anak muda ataupun yang kalau mau memiliki istri ataupun suami, mungkin kita udah kenal dia namanya, kenal dia kerja di mana, ingin kenal apanya lagi, orang tuanya, keluarganya. Nah, ini perlu harus saya jelasin. Ya, jangan hanya kita membeli kucing dalam karung. Jadi harus jelas ini badan hukum perusahaan kita ini. Kalau kita, Bapak Ibu ditanya itu perusahaannya apa? Perusahaan asuransi, iya. Tapi saya tidak jualan asuransi pada sore hari ini kepada Bapak Ibu. Ya. Nah, perusahaan ini sudah berdiri 1975. Kalau 1975 itu udah perusahaan tua atau muda? Tua. Ada yang belum lahir di sini, coba angkat tangan. Yang belum lahir 44 tahun yang lalu. Berarti sudah tua. Ya, sudah berapa kali ganti pemerintahan kita? Artinya perusahaan ini sudah melewati krisis moneter. Tutup enggak perusahaan ini? Artinya perusahaan ini sangat kuat dan kokoh, baik secara finansialnya ataupun secara pertumbuhan dari suatu perusahaan itu, Bapak. Kalau ini perusahaan abal-abal, ini udah tutup dari kemarin sore. 44 tahun yang silam. Secara aset di atas 5 triliun. Ya. Jadi gak usah takut ragu masalah perusahaan ini. 50 kantor cabang seluruh Indonesia. Salah satunya kantor pendiri Bank BCA. Ini pemiliknya adalah pemilik konglomerat nomor 3 di Indonesia. Jadi bukan perusahaan luar. Ya, kita harus mencintai milik bangsa sendiri. Ini kan, nggak usah terlalu bangga ataupun sok kita kalau kita punya investasi atau mungkin di perusahaan luar. Kita pun punya Indonesia sangat bagus. Oke, nah. Ini adalah kantor pusatnya di Jakarta, ya, di mana perusahaan tadi sebenarnya tepatnya berdiri 30 April 1975. Ya. Perusahaan ini juga member of Salim Group, ya, anak perusahaan dari Salim Group. Ya. Yang kedua, memiliki kantor pelayanan di 50 kantor cabang seluruh Indonesia. Jadi ada kantor cabang kita seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya. Jadi kalau usah takut nanti masalah di sini. Nah, perusahaan ini memiliki aset 5 triliun. Ya. Dan juga perusahaan ini 10 tahun berturut-turut, bukan 10 kali, berturut-turut menerima Platinum Award dan 5 Golden Award. Itu karena kinerja perusahaan ini bagus, Bapak Ibu. Ya. Dan tahun 2016 perusahaan ini peringkat nomor 1 atau mendapatkan 16 penghargaan dari investasi unit link dari seluruh perusahaan asuransi di Indonesia untuk unit link. Tahun 2018, November 2018 kemarin, perusahaan ini juga menduduki peringkat nomor 1, 22 penghargaan dari seluruh perusahaan yang ada di Indonesia. Ya, boleh Bapak Ibu cek nanti dari Warta Ekonomi, ya. Dan perusahaan ini juga mendapatkan Best Financial Performance dari Warta Ekonomi 2016-2018 juga dapat, Bapak Ibu. Jadi nggak mudah mendapatkan ini. Nggak mudah satu perusahaan mendapatkan sebagai Best Financial Performance, ya, untuk kinerja perusahaan. Nah, Bapak Ibu, ini sangat legal. Kalau ada keluarga kita, saudara kita yang bekerja di OJK, coba tanya, terdaftar dan dilindungi OJK enggak? Jadi kalau ada bapak-bapak ibu yang ada di sini yang memiliki investasi yang tidak ada OJK-nya, hati-hati. Saya nggak bilang mereka itu penipu, tapi hati-hati besok kalau ditutup uangnya dibawa lari. Ya, ini dibawa perlindungan oleh OJK bahwa saat ini di Indonesia yang sudah dipilih oleh pemerintah adalah OJK
Otorisasi Jasa Keuangan Indonesia yang mengawasi bank dan non keuangan bank yang menghimpun dana dari masyarakat. Ya, artinya jelas digunakan kemana, investasinya kemana. Jika tidak ada, itu nanti akan ditutup Bapak Ibu. Oke. Terus inilah badan hukumnya, payung hukumnya. Bahwa perusahaan ini di bawah naungan AAJI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia Bapak Ibu. Nah, di sini ada RBC-nya. Yang mahasiswa pasti tahu, rate base capital, bahwa perbandingan modal dengan cadangan modal, ya. Bahwa pemerintah menetapkan 120% RBC suatu perusahaan itu dinyatakan sehat. Tetapi THR memiliki 260 Bapak Ibu, jauh di atas yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk itu tepuk tangan dulu untuk THR-nya Bapak Ibu, ya. Oke Bapak Ibu, jangan malu-malu untuk tepuk tangan, karena ada pepatah bilang semakin sering kita tepuk tangan akan terhindar dari penyakit stroke. Oke, untuk itu tepuk tangan lagi untuk saya Bapak Ibu. Yang tidak tepuk tangan akan ada penyakit stroke, ya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. 1975 perusahaan ini, namanya perusahaan ini jualannya asuransi. Yes. Sampai hari ini juga jualannya asuransi. Tapi khusus sore ini saya buat ini warna merah, karena saya tidak jualan produk asuransinya kepada Bapak Ibu seperti asuransi konvensional yang Bapak Ibu tahu selama ini. Ya. Bapak Ibu, bahwa di perusahaan ini tahun 2014 menemukan sistem pemasaran baru. Ya, sistem pemasaran baru yaitu yang kita kenal dengan 3i Network, 3i Network. Ya, ada program 3i Network yang konsepnya yaitu menabung dan ajak teman menabung. Saya mau tanya dulu kepada kita semua di sini, menabung kira-kira bagus enggak? Mengajak orang menabung ke rekening masing-masing perbuatan baik atau buruk? Baik. Berarti hal-hal yang positif yang saya datang dari Medan jauh-jauh untuk Bapak Ibu, ya. Hal positif yang saya informasikan kepada Bapak Ibu pada sore hari ini. Oke. Tadi saya sebut dengan adalah 3i Network, ya. Oke, kita bahas satu persatu. 3i Network adalah 3. Kenapa disebut dengan 3i? Karena I-nya 3. Kalau I-nya 4 berarti sudah 4I. Ini karena I-nya 3. I yang pertama adalah investment, menabung selama 5 tahun. Ingat, bukan 5 kali ataupun 5 bulan. Menabung 5 tahun artinya sama seperti dengan menabung tabungan berjangka. Ya. Tadi Bapak Ibu, saya bilang ngapain? Menabung selama 5 tahun. Bukan ngajak jual-jualan, bukan mengajak menawarkan produk, tapi hanya saya minta kepada Bapak Ibu menabung selama 5 tahun. Oke. Bapak Ibu, kita menabung di mana? Menabung ke rekening kita masing-masing, bukan ke rekening saya, bukan ke rekeningnya Kim Perdamaian, bukan Kim Antoleo, atau bukan kepada rekening yang mengajak Anda ke sini, tetapi menabung ke rekening kita masing-masing lewat virtual account, tetapi bukan seperti rekening yang Bapak Ibu miliki hari ini. Mungkin rekening umum ya, ada. Kalau kita namanya virtual account. Ada yang tahu virtual account ini seperti apa? Ya, jadi virtual account itu kita memiliki satu rekening yang diakses dari beberapa bank, dan itu pun kerjasama perusahaan dengan bank-bank besar. Itu nggak mudah mengeluarkan namanya virtual account tadi, ya, lewat bank BRCA, BRI, Mandiri. Bayangin Bapak Ibu, ya. Dan bisa kita lewat Indomaret, Alfamart, dan Alfamidi. Kalau Bapak Ibu malas nih antri ke 3 bank, boleh langsung ke Indomaret, Alfamart, Alfamidi. Kenapa Alfamart, Alfamidi dipilih? Karena cabang Alfamart, Alfamidi sudah lebih banyak daripada cabang bank. Dan operasional Alfamart juga jauh lebih leluasa daripada bank. Kalau bank jam 3 sudah tutup, Indomaret ada 24 jam. Inilah Bapak, sangat mudah. Pak, saya nggak memiliki rekening BCA BRI. Saya tidak bertanya bahwa Anda sudah memiliki BCA BRI. Cukup setor
nanti lewat Indomaret, Alfamart, ataupun lewat bank. Kalau kita ragu-ragu mau antri di bank, silahkan. Kan biasanya kalau bank itu antri ya sampai panjang. Kalau di Indomaret nggak perlu antri ya, oleh samping rumah kita. Ya, nah terus di sini Bapak Ibu menabungnya berapa Pak? Menabung 350 per bulan, 700 per bulan, 1 juta per bulan. Hanya 3 pilihan. Jangan cari yang lain. Sama seperti pilpres nanti, hanya 2 pilihan. Gak usah cari-cari yang ketiga ada enggak. Tapi kalau kamu pilih yang ketiga adalah pilih A. Ya, itulah pilihan yang ketiga. Ya, nah ini tabungan di sini pun hanya 3. Jangan nanti Pak, bisa nggak 500.000? Udah jelas adanya hanya 350.000, 700 dan 1 juta. Atau 12.000 satu hari. Ini setengah bungkus rokok untuk bapak-bapak yang ada merokok. Ya. Jadi untuk bapak-bapak yang hobi merokok, saya hanya minta mengurangi kebiasaannya Pak, bukan saya minta berhenti merokok. Tapi kalau untuk di acara ini berhenti dulu merokok, nanti merokoknya di luar kalau ada merokok di ruangan, ya. Nah, ini hanya untuk mengurangi kebiasaan merokok kita atau mengurangi kebiasaan adik-adik makan bakso ataupun jajan. Yuk. Nah, tabungan di sini, oke, saya mau tanya dulu nih yang di ruangan ini. Kalau Bapak Ibu pernah memiliki rekening penyetor uang ke bank? Pernah tanya nggak, ditanya sama CSO-nya ataupun tellernya, Mbak, uang saya ini nanti diinvestasikan kemana? Pernah tanya? Kenapa nggak ditanya? Hah? Kenapa nggak kita tanya itu? Kita nyerahkan uang kan? Ditanya nggak? Kenapa nggak ditanya? Kena sugesti. Karena dari awal kita sudah tahu bahwa menyimpan uang itu adalah di bank. Jadi saya nggak menabung, menyimpan ya. Kalau saya bilang itu namanya nyimpan berbayar. Nggak tahu nih, Bapak Ibu ada menyimpan atau menabung? Menitip. Nah, ada yang nitip bilang, menyimpan atau menabung atau nitip? Kenapa? Kan di sini menabung kok disuruh. Ini karena berubah pikiran nih, ya. Kalau saya bilang itu adalah nitip, nanti kan saya jelasin kenapa saya sendiri yang bilang nitip, ya. Nah, di sini di CHR ini jelas uang kita itu dikemanain. Jadi nggak usah takut nanti uang kami 350.000 itu nanti membantu CHR. CHR mah saling dukung, dibantu. Perusahaannya udah besar. Justru peluang yang diberikan kepada kita, uang kita itu yang kita tabungkan, nanti mereka akan kelola lewat manajer investasi yang disebut di tempatnya adalah reksadana. Kalau di bank namanya kita kenal namanya bunga, karena ditetapkan di awal, ya, bunganya berapa. Kalau di sini namanya kita investasi, yang namanya investasi bisa naik bisa turun, ya. Nah, investasi kita di sini di atas bunga deposito bank lebih kurang 6% sampai 20%, Bapak Ibu. Jadi kalau tanya saya, Pak, saya menabung 350.000, 5 tahun kemudian berapa duitnya, saya nggak bisa jawab. Karena kenapa? Bisa naik, bisa turun. Kalau saya bilang nanti uangmu 21 juta, ternyata kamu terima 31 juta, ya, berarti saya berbohong. Atau sebaliknya, yang pasti investasi kita di atas 6 sampai 20% di atas bunga deposito bank. Nah, inilah yang diawasi oleh pemerintah lewat OJK. Jadi Bapak Ibu, uang kita yang di sini jelas itu dikelola oleh manajer investasi lewat reksadana. Dan tabungan ini berakhir sampai usianya kita 74. Ya, kalau di bank kan kita punya rekening sampai 100 tahun pun usia kita masih bisa. Ya, ini nggak perlu 100 tahun, cukup sampai usianya 74. Oke, saya perhatikan di sini ilustrasi kalau kita menabung 350, yang ada usianya 30 tahun di sini, coba angkat tangan, ada yang 30 tahun. Oke, ibu ini ya, perhatikan 30 tahun sekarang menabung. Tadi saya bilang berapa? 350.000 per bulan, anggap sama dengan 12.000 per hari, ya. Menabung tadi saya minta 5 tahun. Perhatikan, menabung 5 tahun. Kalau kita main jula-jula 5 tahun berarti 60 kali yang terakhir. Kalau kita 60 kali berarti kita main jula-jula 350.000 per bulan. 60 berarti 21 juta, ya. Main jula, anggap saja ini nomor terakhir. Tetapi lewat CHR dana kita yang 21 juta itu sudah berada di angka 24 juta lebih.
Karena kenapa? Investasi kita tadi 6 sampai 20% per tahun. Tertingginya 24.700.000, sedangnya 21, terendahnya 71. Pak, kok bisa ada tinggi, sedang, dan rendah? Ya, sama seperti ini Bapak Ibu. Jika beli emas hari ini 1 gram, hari ini harganya 1 gram 500.000, ya. Besok kita dengar di 1 gram ya. Besok kita dengar di TV ataupun di pajak ataupun di mana harga emasnya katanya sudah naik menjadi 1 juta. Kita untung enggak? Untung juga belum, ya. Atau harga emasnya besoknya kita tahu jadi turun, jadi 400, rugi enggak? Rugi juga enggak. Ruginya di mana? Untungnya di mana? Karena Bapak Ibu masih pegang emasnya 1 gram. Kan disimpan di rumah atau dipakai anting, kan nggak rugi ya? Ruginya kapan? Atau untungnya kapan? Ketika Bapak Ibu sudah menjual. Itulah namanya investasi. Yang namanya investasi bisa kita setel. Kapan kita tarik modalnya? Kapan kita tarik investasi kita? Pak, dari mana kami tahu informasi investasinya? Ada nanti di handphone genggaman Bapak Ibu, ataupun nanti akan terima SMS setiap apa ya Bapak Ibu, ya. Nah, ini menabung selama 5 tahun, ya. Menabung selama 5 tahun. Oke. Nah, Bapak Ibu, di tahun ke-6 uang kita sudah berada di angka 29 juta. Bayangin, sudah berada di angka 29 juta. Nah, kita belum mau menarik dananya nih. Masih kita biarkan, ya. Masih kita biarkan tahun ke-6 sudah berhenti menyetor tabungan. Nggak perlu lagi setor. Cukup di 5 tahun. Nah, 5 tahun kemudian kita belum pernah menarik dananya, uang kita sudah menjadi 58 juta, ya. Atau maju lagi 5 tahun kemudian uang kita menjadi 142 juta. Maju lagi 5 tahun kemudian tanpa penarikan atau sama dengan usianya kita, ya. Usianya nanti di 55. Tadi ibu ini 30, di usianya 55 nanti